Selamat pagi, pemirsa. Kembali lagi bersama saya Kevin Alsemlin, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2 Kampus Serpong. Hari ini kita akan bahas mengenai topik yang berkaitan dengan pendidikan di masa pandemi pada tahun ajaran 2022-2023, padahal COVID-19 masih berlangsung. Nah, berkaitan dengan pendidikan di masa pandemi pada tahun ajaran baru 2022-2023, menurut artikel yang dikatakan pada Kemendikbud mengatakan bahwa mereka berharap untuk mata tahun ajaran 2022-2023 sekolah bisa menggunakan full pelajaran tatap muka tanpa opsi PJJ. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar mengenal Paul Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri berharap para siswa bisa kembali mendapatkan pelajaran yang optimal di sekolah secara tatap muka 100%. Harapan kami ke depan sudah bisa PTM full. Kapan lagi anak-anak kita bisa menikmati pelajaran yang diidam-idamkan? Ujar Jumeri saat dihubungi Kompas pada tanggal Jumat 13 Mei 2022 lalu. Untuk PPDB pada tahun ajaran pembukaan tahun ajaran 2022-2023 sekarang, untuk TK, SD, dan SMP sudah dibuka. Banyak siswa dan siswi sudah mendaftarkan diri ke sekolah-sekolah tertentu untuk memasuki tahun ajaran 2022-2023 secara full tatap muka. Nah, kita lihat bahwa PPDB dibuka pada beberapa hari lalu, dan sekarang pun PPDB ada yang menetapkan gelombang kedua atau masih statusnya dibuka. Atau menurut aturan-aturan sekolah ada yang masih ditutup untuk sementara waktu sebelum membuka kembali untuk gelombang kedua. Nah, untuk PPDB saat ini ya dilakukan secara online sebelum mereka melakukan proses untuk masukkan anak-anak siswa dan siswi ke pelajaran tatap muka. Nah, untuk orang tua yang bersangkutan, silakan kalian masukkan data diri anak-anak terlebih dahulu untuk menjalankan proses PPDB untuk tahun depan. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Berkaitan dengan pelajaran tatap muka di COVID-19, kita tahu bahwa anak-anak di seluruh Indonesia pun merasa cemas, merasa gelisah, dan merasa khawatir karena COVID-19 masih merajalela di masyarakat dan pandemi masih ada. Walaupun saat ini PPKM masih berada di level 1. Nah, menurut satu orang tua di salah satu sekolah mengatakan bahwa anaknya khawatir akan masuk ke sekolah pada saat pelajaran tatap muka secara full pada tahun ajaran baru 2022-2023 mendatang. Untuk itu, saya mengajak satu tamu di mana dia adalah seorang guru yang akan memberikan penjelasan dan pendapatnya mengenai bagaimana peran dan strategi para guru supaya anak-anak tidak perlu khawatir untuk masuk sekolah pada saat pelajaran tatap muka secara full untuk tahun ajaran baru 2022-2023. Selamat datang, Bapak Franciscus Saverius Wana. Oke, selamat pagi Kevin Selvin. Ya, saya akan ingin menjelaskan, menerangkan bahwa kayaknya COVID-19 sudah mulai berangsur-angsur untuk kembali new normal, maka untuk kegiatan pendatang tahun ajaran 2022-2023, maka akan diselenggarakan tatap muka secara full, yaitu 100%. Adapun begitu, maka tatap muka tetap melalui prosedur yang ada, yaitu melakukan aturan pemerintah, walaupun semua sudah melaksanakan vaksin 1, 2, 3, namun protokol kesehatan tetap digunakan karena di sini kaitannya pendidikan masih di dalam kelas. Contohnya yaitu harus memakai masker. Ya, masker itu sangat penting sekali karena virus di dalam kelas, apalagi di dalam kelas itu masih
menggunakan AC, ya, AC dan pintu tertutup, maka virus itu biasanya akan cepat merambat. Maka untuk mencegah preventifnya tetap siswa-siswa tersebut menggunakan masker, ya. Terus tadi ada beberapa yang ditanyakan oleh Kevin, PPDB penerimaan siswa baru sebenarnya sudah berjalan dari tahun kemarin, ya 6 bulan yang lalu, yaitu orang tua itu tetap datang ke sekolah, namun sesuai dengan protokol, yaitu tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan tidak berkerumunan, ya. Jadi seperti itu untuk tatap muka maupun kedatangan para pendaftar baru yang akan datang. Dan nanti pada tahun ajaran 2022-2023 itu sudah 100 full, yaitu pada siswa anak-anak kami sudah divaksin 1, 2, 3, maka secara ini tetap aman dan nanti protokol-protokol kesehatan tetap berjalan dengan baik, yaitu sebelum masuk ke kelas tetap ada pengecekan suhu, ya. Jadi nanti kalau suhunya itu lebih dari 38, maka nanti ya diperkenankan untuk pulang lagi. Namun kalau suhunya di bawah 36, maka anak-anak tersebut nanti tetap masuk. Demikian juga nanti anak-anak yang pilek, batuk maupun lagi sakit, maka tidak diperkenankan untuk masuk ke sekolah untuk nanti ajaran-ajaran tahun baru ke depan. Dan itu pun nanti atas kesepakatan orang tua lagi, ya. Orang tua lagi boleh atau tidak. Kalau boleh ya silakan untuk masuk. Kalau orang tua keberatan, maka dalam belajar tersebut tetap dilanjutkan di rumah. Begitu, Kevin. Ada pertanyaan lagi mungkin, Kevin? Baiklah, saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak. Semoga bisa dijawab ya. Oke, semoga. Terima kasih. Sebenarnya saya usahakan. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Kita mengetahui bahwa COVID-19 telah merajalela di Indonesia setelah di dunia pada tahun 2020 lalu. Ya, semenjak itu, para warga di Indonesia mulai panik dan melakukan kegiatan apapun di rumah sampai pemberitahuan berikutnya. Demikian juga untuk dunia pendidikan, di mana siswa dan siswi harus melakukan pendidikan di rumah atau PJJ. Ya, PJJ saat ini ada yang secara full dan ada yang secara hybrid. Nah, untuk tahun ajaran 2022-2023, apa saja peran dan strategi Bapak selaku wakil kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan diri masuki tahun ajaran 2022-2023 secara full untuk tatap muka 100%? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, Kevin, jadi nanti langkah-langkah apabila nanti sudah full 100%, protokol tetap diselenggarakan. Dan persyaratan-persyaratan ikut PTM, tadi sudah saya sampaikan bahwa anak-anak tersebut sudah vaksin, yaitu minimal vaksin ke-2, 1, 2 itu sudah vaksin. Ya, itu harus, kalau belum vaksin, maka ya harus diusahakan untuk vaksin dulu, seperti itu. Terus yang kedua, tadi tetap memenuhi protokol lagi, walaupun kita sudah dikatakan new COVID atau bebas COVID, tapi protokol tetap digunakan, yaitu menggunakan masker. Masker itu penting, ya paling enggak untuk preventif, mencegah, ya, mencegah untuk masuknya bakteri-bakteri atau virus yang akan datang tersebut. Terus yang ketiga, anak-anak nanti seperti yang sampaikan tadi, tetap menggunakan wastafel atau untuk cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, baru nanti pengecekan suhu. Kalau suhunya terlalu tinggi, maka anak dipulangkan lagi, gitu. Atau disepakatan tidak boleh masuk sementara waktu. Terus yang keempat, apabila anak-anak tersebut flu, batuk, pilek, maka tidak boleh diperkenankan untuk masuk sekolah. Seperti itu untuk langkah-langkah kami ke depan, Kevin. Ya, begitu, Kevin. Apa mungkin ada pertanyaan lagi? Kami jawab. Baik, terima kasih Bapak untuk jawab pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan berikutnya seputar mengenai peraturan pemerintah pendidikan untuk PJJ tahun ini untuk new normal pada masa pandemi COVID
COVID-19 untuk tahun ajaran 2022-2023. Kita telah mengetahui bahwa ada peraturan yang merupakan full 100% karena COVID-19 dalam kasus tahun ini menurut data di Google tidak ada satupun alias nol. Nah, untuk peraturan berikutnya yang ditetapkan pemerintah mengenai COVID-19 untuk kedepannya, bagaimana peran dan strategi Bapak untuk mengatasi peraturan pemerintah pendidikan mengenai aturan tersebut? Oke, peraturan pemerintah tetap ditindakan, Kevin, karena itu aturan pemerintah. Peraturan pemerintah kalau dilarang nanti kita juga melawan. Maka itu tujuan peraturan pemerintah kan harusnya baik, dalam arti kan untuk mencegah preventif tersebut, kan seperti itu, ya. Maka tetap mengikuti sesuai dengan prosedur. Misalkan nanti ada kelonjakan, contohnya ada kelonjakan COVID lagi, ya maka kalau pemerintah itu menganjurkan anak untuk kembali PJJ atau belajar di rumah, kita ikutin seperti itu, sehingga nanti dalam jangka panjang kan anak-anak itu benar-benar teratasi, ya, merajalalinya COVID seperti kemarin ini ada gejala-gejala lagi virus yang Omikron, maka sudah ke depannya PJJ akan dikembalikan lagi ke PJJ lagi, seperti itu, Kevin, sehingga dalam pelajaran tetap berjalan dengan baik walaupun keadaan PJJ sesuai dengan peraturan pemerintah tadi, kita tetap mengikuti peraturan pemerintah, seperti itu, Kevin. Oke, Kevin. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir. Ya, kita telah mengetahui fakta dan berita viral hari ini bahwa ada virus terkenal, virus baru, dan virus varian COVID-19 terbaru yaitu virus COVID Hendra, di mana virus COVID ini berasal dari Australia. Nah, apa yang jadi jika COVID Hendra ini merajalela ke Indonesia? Apa saja peran dan strategi guru jika hal ini jadi? Oke, kita sebelumnya hanya prediksi dan semoga tidak terjadi. Itu kan harapan kita kayak begitu, Kevin, ya. Semoga tidak akan terjadi, ya, karena mudah-mudahan itu tidak terjadi. Misalkan itu terjadi, maka kita tetap mengikuti aturan dalam pemerintah tersebut, ya, mengikuti aturan pemerintah tersebut. Misalkan nanti diadakan penundaan atau kembali ke PJJ, maka anak-anak tetap mengikuti PJJ, ya. Itu virus yang baru yang dikabarkan datang dari mana? Australia, dari Australia. Nah, itu memang nanti mengikuti situasi dan kondisi yang akan datang, ya. Semoga kata kita hati kan mengatakan semoga tidak terjadi, ya, bisa dilawan, dan semoga kita sudah vaksin 1, 2, 3, maka vaksin itu akan cepat menangkal, ya, menangkal sehingga kita akan kebal terhadap tubuh kita, seperti itu, ya. Dan itu kita hanya berdoa, yaitu yang menentukan kita hanya Tuhan, kita hanya berusaha, semoga itu tidak terjadi. Dan namun apabila itu istilahnya dikodratkanlah seperti itu, maka apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pemerintah mengadakan kondisional atau situasi, ya, maka darurat atau keadaan yang memang harus dilaksanakan, ya, misalkan anak-anak termasuk anak sekolah atau mahasiswa atau sebentuk karyawan dan sebagainya, maka diadakan lockdown, ada kata yang dulu, atau bekerja atau belajar di rumah, maka harus dilaksanakan. Tujuannya adalah preventif untuk mencegah penularan atau penyebaran sehingga tidak menjadi lebih banyak dalam keadaan virus-virus tersebut, Kevin, ya. Itu seperti itu. Sehingga kita tetap aman. Ya, tujuannya bagus seperti yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo kemarin, bahwa tindakan-tindakan preventif tersebut atau yang disampaikan oleh kita dalam dunia pendidikan, kita melalui Menteri Pendidikan, ya, maka anak-anak dikondisikan, misalkan situasi, kondisi, ya, dengan anak-anak tersebut memang kena satu, yang misalkan satu kelas, satu sekolah ada yang kena, maka sekolah itu akan pending dalam arti PJJ selama 2 minggu ke pekan, sehingga itu contohnya untuk mencegah preventif kita agar tidak terjadi merajalela. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang benar, ya, apa yang dikerjakan oleh pemerintah dalam segi pendidikan itu, karena pendidikan itu sangat banyak, ya, penyebaran yang paling banyak kan melewati anak-anak. Nah, habis itu seperti itu kan.
Maka kalau anak-anak dibiarkan dalam situasi yang benar-benar istilahnya darurat, banyak virus-virus, maka akan cepat merajalela. Maka kendalinya apabila nanti ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti COVID yang baru ini, maka tindakan pemerintah misalkan diadakan BJC ya kita ikutin seperti itu sehingga tujuannya baik. Seperti itu Kevin. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kami akan juga jawab semampu dan semengetahuan kami. Gimana Kevin? Ada pertanyaan lagi? Misalkan apa-apa yang perlu disampaikan? Baik, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan saya. Terima kasih Bapak sebagai tamu kita, dan Bapak terima kasih untuk meluangkan waktu untuk melakukan kerjasama dengan saya untuk wawancara ini. Terima kasih Bapak, dan terima kasih juga untuk Bapak juga karena tidak ada halangan untuk saat ini ya, yang saat ini Bapak sedang melakukan pekerjaan lain. Ya, semoga Bapak tetap sehat dan Terima tetap kasih. berdoa supaya COVID bisa segera hilang. Ya, walaupun diprediksikan bahwa ada virus-virus lain, kita tetap percaya pada Tuhan saja. Ya, dialah yang akan memberikan jalan untuk kita semua. Ya, terima kasih dan silakan Bapak lanjutkan pekerjaan lainnya. Ya. Oke. Terima kasih Kevin. Saya juga pesan untuk dalam kuliah semoga nanti kalian kuliah dengan lancar, cepat berhasil dan COVID benar-benar cepat musnah dari misalkan dikatakan dunia ini sehingga bersih dari COVID sehingga masa depan para mahasiswa, para anak dalam dunia pendidikan semakin maju sehingga tetap tidak ada hambatan khususnya dalam kegiatan belajar mengajar sehingga berjalan tetap lancar semuanya, Kevin. Ya, dan salam juga untuk para dosen-dosen yang telah membimbing Kevin sehingga nanti tetap semuanya para mahasiswa, mahasiswi tetap diberikan kesehatan termasuk dosen maupun mahasiswa lain sehingga untuk membangun bangsa negara Indonesia ini semakin maju, berguna bagi bangsa dan negara kita ya. Salam sehat, salam untuk semuanya Kevin ya. Seperti itu. Ya, mungkin Baik. untuk salam semuanya semoga berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu Kevin. Baik. Terima kasih telah menonton berita hari ini, berita terkini dari UBM News. Terima kasih telah bersama saya untuk hari ini. Saya Kevin Alsemlim, mahasiswa semester 2 Ilmu Komunikasi di kampus UBM Serpong. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Iya.